Shalom, salam sejahtera dan salam sehat. Untuk menindaklanjuti materi kita yang berhubungan dengan penyederaan reaksi redoks, maka berikut ini akan Ibu jelaskan bagaimanakah manfaat dari bilangan oksidasi untuk menentukan apakah suatu reaksi termasuk reduksi atau oksidasi. Contoh soalnya, jika MnO4 negatif berubah menjadi MnO2, bagaimana kamu menentukan apakah reaksi berikut reduksi atau oksidasi? Maka jawabannya harus kamu tahu bilangan oksidasi masing-masing unsur. Penentuan bilangan oksidasi atau ketentuan itu sudah ada. Di sini ada oksigen. Oksigen itu pada umumnya -2. Jadi nggak usah kamu cari berapa bilangan oksidasi oksigen. Karena bilangan oksidasi oksigen sudah 2, -2. Maka sekarang yang jadi penentu apakah reaksi berikut reduksi dan oksidasi adalah menentukan bilangan oksidasi Mn. Dengan bilangan oksidasi Mn di ruas kiri dan di ruas kanan. Caranya hubungkan unsur-unsur yang sama ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian tentukan bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi oksigen tadi -2, di sini juga -2. Maka berapakah Mn? Mn di sini adalah positif 7. Sedangkan di sini adalah positif 4. Dari mana itu? Maka diulangi lagi atau diingatkan bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur yaitu Mn di dalam suatu senyawa. Ini termasuk ion poliatom ya. Ini adalah ion poliatom, artinya ion yang bermuatan negatif dalam atom yang lebih dari satu, ion poliatom. Berapakah bilangan oksidasi Mn? Hari itu sudah saya suruh untuk mempelajari bilangan oksidasi. Yang dicari adalah bilangan oksidasi Mn tambah oksigen ada 4. Bilangan oksidasi oksigen itu -2 sama dengan -1. Bilangan oksidasi ion poliatom sama dengan muatannya, sama dengan -1. Maka bilangan oksidasi Mn 4 kali -2 -8 sama dengan -1. Maka bilangan oksidasi Mn sama dengan -1 tambah 8 sama dengan positif 7. Itulah ini, positif 7. Kemudian MnO2, enggak apa-apa kita mengulang lagi, MnO2 ya, yang ditanya juga Mn tambah 2 karena oksigen 2 kali -2. Karena ini netral tidak bermuatan sama dengan 0. Maka Mn tambah -4 sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi Mn sama dengan positif 4. Inilah dia positif 4. Jika perubahan bilangan oksidasi dari positif 7 menjadi positif 4, maka yang terjadi adalah penurunan bilangan oksidasi. Penurunan bilangan oksidasi disebut dengan reduksi. Itulah pengertiannya. Reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi dari Mn positif 7 menjadi Mn positif 4. Yang berikutnya, berapakah bilangan oksidasi Cr di ruas kiri dan Cr di ruas kanan supaya bisa kita tentukan apakah reaksi Cr2O72 negatif berubah menjadi Cr3 positif termasuk reduksi atau oksidasi. Caranya, tentukan bilangan oksidasi atom. Nah, di sini Cr. Bilangan oksidasi ion itu sama dengan muatannya, positif 3, sama dengan ini. Nah, kemudian Cr2O7, bagaimanakah cara menentukan Cr2O7? Kita cari dulu bilangan oksidasi Cr2O7
2 negatif. Maka di sini ada atom Cr sebanyak 2 Cr. Oksigen 7 kali minus 2 sama dengan minus 2. Ya. Atom Cr ada 2, atom oksigen ada 7 kali minus 2, bilangan oksidasinya sama dengan minus 2. Maka untuk 2 atom Cr, 7 kali minus 2 minus 14 sama dengan minus 2. 2 Cr sama dengan minus 2, pindah menjadi positif. Untuk 2 atom Cr sama dengan positif 12, maka untuk 1 sama dengan positif 6. Maka bilangan oksidasi Cr di sini positif 6. Terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka disebut dengan reduksi. Ya, disebut dengan reduksi. Yang bagian C, apakah reaksi reduksi atau oksidasi? Pada reaksi berikut, langsung aja hubungkan yang sama, ruas kiri dan ruas kanan. Ini langsung kamu tuliskan, positif 2. Ini tadi sudah ada, positif 7. Ini positif 7. Oke. Maka terjadilah penaikan bilangan oksidasi. Terjadi penaikan bilangan oksidasi dari positif 2 menjadi positif 7 disebut dengan oksidasi. Jadi pengertian reduksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, reduksi dan penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi penaikan bilangan oksidasi. Jadi itu tadi soal yang di atas, tentukan apakah reaksi berikut termasuk reduksi atau oksidasi. Ya. Jadi sudah ada terjawab reduksi dan oksidasi. Itulah manfaat dari bilangan oksidasi. Harus tahu bilangan oksidasi. Nah, berikut ini option D. Tunjukkan apakah reaksi berikut reduksi atau oksidasi. Jawabnya adalah oksidasi. Jadi di sini bukan biloks lagi yang berperan, tapi elektron, penambahan elektron. Jika terjadi penambahan elektron di ruas kanan, oksidasi. Ada Fe2 positif membentuk Fe3 positif tambah elektron. Maka ini adalah oksidasi. Oksidasi itu melepaskan elektron ditambahkan di ruas kanan. Nah, kenapa ditambahkan di ruas kanan? Untuk menyetarakan muatannya. Muatan di sini di ruas kiri positif 2. Bagaimana caranya supaya muatan di ruas kanan juga sama? Maka harus tambah 1 elektron. Kenapa harus tambah 1? Kenapa bukan 2? Iya, supaya muatannya tetap sama dengan positif 2, maka muatan Fe di sini positif 3. Elektron itu dianggap muatan negatif, ya. Jadi positif 3 kurang 1 sama dengan positif 2. Jadi sudah sama muatannya. Itu maksudnya di sini, tambah elektron di ruas kanan maka disebut oksidasi. Bagian E, Cl2 tambah 2 elektron berubah menjadi 2 Cl negatif. Jika tambah elektron di ruas kiri maka disebut dengan reaksi reduksi. Muatan di sini Cl2. Ingat, Cl2 unsur diatomik memiliki bilangan oksidasi 0. Maka muatannya di sini 0. Cl2 itu 0. Tambah 2 elektron. Elektron itu dianggap minus, ya. Jadi tambah 2 elektron berarti muatan di ruas kiri sekarang minus 2. Jadi di ruas kanan juga harus negatif 2. 2 kali minus 1. Jadi ini mengenai penyetaran muatan. Supaya sama muatan. Bisa ditambahkan di ruas kiri, bisa ditambahkan di ruas kanan. Tergantung muatannya. Jadi oksidasi melepaskan elektron,
reduksi, menangkap elektron. Jadi ada belakangan ini memang pengertian reduksi dan oksidasi dihubungkan dengan biloxnya, penurunan atau penaikan, dan melepaskan elektron atau menangkap elektron. Kalau pengertian klasiknya bahwa oksidasi itu bisa dia menangkap oksigen, reduksi melepaskan oksigen. Karena ada 3 pengertiannya. Ada satu lagi, jika NO2 negatif berubah menjadi NH3, apakah reduksi atau oksidasi? Jadi oksigen di sini tetap -2. Karena bukan yang kecuali itu, maka harus kamu hafal ya, bukan kecuali. Maka secara umum oksigen itu -2. NH3, hidrogen pada umumnya adalah positif 1, kecuali hanya pada senyawa hidrida logam. Oke. Maka untuk menentukan apakah reduksi oksidasi, hubungkan aja ini. Dan maka NO2, kita ulangi lagi supaya makin hafal. NO2 negatif, berapakah N? Itu yang ditanya. Bilangan oksidasi N, oksigen ada 2. Bilangan oksidasinya -2. Muatannya sama dengan -1. N tambah -4 sama dengan -1, maka N sama dengan -1 tambah 4 sama dengan +3. Maka NO2 negatif, bilangan oksidasi N dalam senyawanya adalah +3. Bagaimana untuk N pada NH3? NH3 yang dicari adalah N tambah hidrogennya ada 3. Bilangan oksidasi hidrogennya +1. Muatannya netral, ini NH3 muatannya tidak bermuatan atau netral, sama dengan 0. Maka N tambah 3 sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi N, biloxnya, sama dengan -3. Terjadi penurunan dari +3 menjadi -3, terjadi penurunan, maka disebut dengan reduksi. Maka inilah pengertian dari oksidasi dan reduksi berdasarkan penaikan bilangan oksidasi, penurunan bilangan oksidasi, melepaskan elektron dan menangkap elektron. Jadi ini dipahami lagi, diusahakan supaya lebih paham mengenai bilangan oksidasi, karena nanti itulah kata kunci dalam penyetaraan reaksi redoks. Oke, selamat belajar.